Hi, welcome back to my channel, Rickson the Best. Di video ini akan menjelaskan cara mengenal jenis-jenis data di Microsoft Excel. Bagi kamu yang belum tahu, silahkan tonton video ini. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Data-data yang kita input pada Microsoft Excel dapat kita kelompokkan menjadi 4 jenis. Ada data teks, number, tanggal, dan data waktu. Sebuah jenis data teks bisa terdiri dari huruf-huruf maupun gabungan angka dan huruf. Cara menginputnya Anda sudah bisa, yaitu tinggal mengetikkan huruf dan angka pada sel yang kita inginkan. Dan setelah diinput biasanya langsung rata kiri seperti ini. Oke, semuanya rata kiri karena ini semua data teks. Berbeda dengan jenis data teks, jenis data number hanya terdiri dari angka-angka. Untuk menginputnya Anda tinggal mengklik pada sel yang ingin diinput, kemudian tuliskan angkanya. Misalkan di sini saya tulis angka 80. Oke, apabila saya tekan enter, maka sebuah data jenis number akan langsung rata kanan. Jadi kalau teks rata kiri secara otomatis, kalau number dia akan rata kanan secara otomatis. Nah, jika ingin memasukkan jenis number negatif, maka Anda awali dengan min dulu. Kemudian misalkan saya tulis di sini 45. Oke. Ya, atau 0 juga termasuk data number. Oke, sekarang Anda perhatikan di sini di nomor telepon. Ini tentu isinya adalah number semua ya, karena nomor telepon. Namun sebenarnya khusus untuk nomor telepon ini dapat kita kelompokkan menjadi jenis data teks. Kenapa? Karena walaupun berisi angka-angka, tapi angka-angka tersebut tidak akan dilakukan untuk penjumlahan. Oke. Jadi misalkan 8482501. Oke, enter. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin men-input nomor HP yang biasanya diawali dengan 0815745223 misalkan. Tekan tombol enter. Nah, di sini nolnya tidak nampak. Oke, padahal kita ingin menampakkan 0. Oleh karena itu, ketika kita menginput data nomor telepon seperti ini yang sebenarnya adalah data teks, maka Anda awali dulu dengan menekan tombol, nah ini itu tanda kutip ya. Misalkan di sini 021 oke 8470254 misalkan, atau sekarang nomor handphone 0815423789. Oke, jadi seperti ini. Dia adalah jenis data teks walaupun isinya angka. Jenis data Excel selanjutnya adalah jenis data tanggal. Oke. Untuk mengetik tanggal, maka kita harus mengetiknya dengan format bulan dulu, kemudian tanggalnya dan tahun. Oke. Jadi mungkin nih, misalkan kita ingin menginput 14 Januari 2004, maka kita masukkan dulu bulannya 1, kemudian misalkan saya strip 1404, enter. Oke. Ini tidak terlihat, Anda bisa geser. Nah, hasilnya seperti ini. Mungkin Anda tidak terbiasa dengan cara penginputan seperti ini. Karena jika saya mengikuti penginputan cara Indonesia, yaitu dengan menulis tanggalnya dulu, baru bulan, kemudian tahun, maka yang terjadi ini bukanlah data tanggal, tapi sebuah data teks.
Oke. Nah, kita harus mengikuti cara penginputan Amerika, yaitu tanggalnya dulu, bulannya dulu, kemudian tanggal, kemudian 2004. Nah, di sini. Nah, jika kita ingin melakukan penginputan dengan cara Indonesia, maka kita harus merubah dulu regional setting dari regional setting Amerika menjadi regional setting Indonesia. Nanti ini akan saya bahas pada sesi tertentu. Jenis data selanjutnya adalah jenis data waktu atau jam. Untuk memasukkan jenis data waktu ini, kita harus mengetiknya jamnya dulu, kemudian diikuti dengan titik 2 menitnya, ikuti lagi dengan titik 2 dan detiknya. Misalkan saya ingin memasukkan jam 7:07 lewat 30 lewat 45 detik. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Ya. Atau 13:45 lewat 00. Oke. Bisa juga misalkan 2:02 lewat 21:00 AM. Oke. Atau bisa juga kita ini PM. Nah, intinya kalau penginputannya benar, maka dia akan secara otomatis melakukan rata kanan, sama seperti tanggal dan number. Jika dia merupakan jenis data number, tanggal, dan waktu, dia akan secara otomatis rata kanan. Hanya teks saja yang dia secara otomatis rata kiri. Kembali kita ke jenis data number. Jika kita ingin menginput data number koma, maka untuk pemisahnya, jika masih menggunakan regional setting Amerika, maka pemisah desimalnya adalah titik, bukan koma. Oke, misalkan 2,5, maka 2.5. Oke, jika saya tulis 2,5, maka ini dianggap bukan number, karena penginputannya salah. Oke, ini dianggap dia sebagai teks. Oke. Dan jika kita ingin menginput ribuan, misalkan 5.000. Oke. Anda jangan memberi tanda titik untuk pemisah ribuannya, karena hal ini bisa kita lakukan secara otomatis. Bahkan kalau Anda beri titik di sini, oke, ini dianggapnya bukan sebagai sebuah number, oke, tapi ya tadi dianggap ini adalah koma. Oke, jadi 5.000 tulis seperti ini saja. Oke, begitupun jika kita ingin memberi tanda RP di depan, ini tidak perlu Anda tuliskan RP-nya, karena bisa juga diberi secara otomatis. Nanti ini akan saya bahas pada sesi yang khusus membahas tentang hal itu. Oke, itulah tadi berbagai cara untuk melakukan penginputan jenis-jenis data pada Microsoft Excel. Saya tidak akan menutup file yang sedang saya gunakan ini, karena masih akan saya gunakan pada sesi selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya dapat berkembang dan maju terus.